Dan pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan pada hari Sabtu kemarin. Kita masih bicara tentang seputar tokoh-tokoh Natal. Tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami peristiwa Natal. Kita belajar kembali tentang Zakaria dan Elizabeth. Kita baca ayatnya saudara ya. Lukas pasal 1 di ayat 24 sampai dengan ayat 25. Kita baca dua ayat pagi ini ya. Mari kita sama-sama saja membaca dua ayat ini. Lukas pasal 1 ayat 24 dan 25 ya. 2 dan 3. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Langsung saja ya, langsung kita masuk di ayat 24, saya coba terangkan sama saudara pada bagian kalimat ayat yang ada di 24. Dikatakan begini, saya baca ulang sekali lagi. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya dikatakan mengandung. Perhatikan kalimat kata ini, dan selama 5 bulan. Jadi hari itu Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis dalam rahimnya. Kandungannya usianya kurang lebih 5 bulan. Dikatakan ia selama 5 bulan tidak menampakkan dirinya dan seterusnya. Ada sesuatu yang menarik. Sesuatu yang saya tangkap dari ayat ini, mungkin secara jasmani apa yang dituliskan di ayat ini, apa yang dialami dan dikerjakan oleh seorang wanita tua yang mandul bernama Elizabeth, mungkin tidak ada artinya buat kita, mungkin tidak ada gunanya buat kita, mungkin tidak ada gini ya, sangkut pautnya dengan kita. Elizabeth dikatakan bagian kalimat terakhir Lukas 1:24, selama 5 bulan dia tidak menampakkan diri, nggak kemana-mana. Yang saya mau coba sampaikan sama saudara, di dalam Alkitab, kalau kita telusuri dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, maka kita akan banyak menemukan simbol-simbol bahasa dalam Alkitab yang sesungguhnya punya arti, makna rohani yang sangat dalam. Misalnya angka, bulan, tahun, itu semua punya arti secara rohani. Bagi kita secara jasmani ini nggak ada artinya buat kita, nggak ada gunanya buat kita. Tetapi yang kita ambil dari pengalaman Natal yang dialami oleh Elizabeth adalah makna rohaninya kita ambil buat kita. Arti rohaninya yang kita lakukan dalam hidup kita. Dalam ayat ini dikatakan Elizabeth, jadi kalau saya kaitkan dengan berita firman yang saya ajarkan sama saudara pada hari Sabtu yang lalu, ya, 3 hari yang lalu, bahwa ketika Zakaria, suami daripada Elizabeth sebagai seorang imam, ketika dia sedang melakukan tugas keimamannya sebagai imam, membakar mezbah ukupan di bait suci, di ruangan suci, apa yang terjadi? Malaikat datang menampakkan diri kepadanya, Zakaria jangan takut, doamu sudah dikabulkan. Istrimu akan mengandung. Dan ternyata Zakaria kita kemarin belajar dia gak percaya. Dia menjadi bisu. Supaya gak banyak ngomong saudara ya. Supaya bukan membimbangkan orang bikin ragu istrinya dibikin bisu. Nah singkat kata begini. Apa yang Tuhan janjikan katakan kepada Zakaria lewat malaikatnya Gabriel. Pembawa pesan itu digenapi di sini. Di dalam ayat ini dikatakan Elizabeth sedang mengandung 5 bulan. Jabang bayi namanya Yohanes Pembaptis. Dan yang kita mau belajar selama 5 bulan di dalam kandungannya itu. Selama dia mengandung, Elizabeth dia gak keluar rumah. Selama 5 bulan Elizabeth cuman berdiam diri. Gak datang ke tetangga cerita, ngalami mujizat loh. Dia nggak tampil di depan banyak orang dimanapun tempat berada. Dia nggak pamer-pamer, dia nggak menunjukkan diri. Dia tidak bercerita, ceriwis kepada banyak orang. Saya ngalami mujizat loh. Ini cerita kasus yang berbeda. Harusnya saya selalu ajarkan sama saudara, kalau Anda ngalami mujizat ceritakan. Tapi ada satu kasuistis yang Tuhan ingin ajar kepada kita.
untuk kita belajar begini, bukan pamer gitu. 5 bulan dia tidak menampakkan diri. Nah sekarang saya tunjukkan di dalam Alkitab ya, arti kata 5 bulan atau sama dengan 150 hari, 5 bulan itu ternyata secara rohani punya makna, punya arti gini. Tidak menampakkan diri, berdiam diri saudara ya, sampai waktu Tuhan menolong. Berdiam diri dalam menghadapi yang namanya kesulitan pergumulan. Bagi Elisabeth seorang mandul dan sudah tua renta, sudah tua kulitnya keriput. Kalau dia mengandung, tiba-tiba dia muncul di depan banyak orang dalam keadaan nenek yang sudah tua mengandung. Saya nggak tahu nanti beritanya seperti apa. Orang mungkin katakan yang macam-macam, orang mungkin katakan ini dan itu hal yang negatif. Makanya yang terjadi dalam ayat ini, selama 5 bulan yang namanya Elisabeth, dia tidak menampakkan diri. Dia berdiam diri dalam masa menantukan yang namanya pergumulan kesulitan. Sampai nanti Tuhan buka semuanya. Sampai pada tiba waktunya Tuhan. Jadi 5 bulan adalah begini maksudnya, berdiam diri di dalam masa pergumulan yang sulit. Dia menantikan Tuhan di situ. Nah di dalam Alkitab saya coba tunjukkan bukti-buktinya, contoh-contohnya. Saya ulang, bagi kita secara jasmani nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Tetapi secara makna rohaninya, nah ini kita harus ambil. Berdiam diri, bergumul menghadapi kesulitan sampai Tuhan buka jalan semuanya. Di Alkitab itu ada contoh ya, pada zamannya Nabi Nuh. Ketika Allah menghukum dunia ini dengan yang namanya air bah, saudara ya, itu Tuhan datangkan hujan itu kurang lebih selama 40 hari 40 malam. Dari mata air di bumi keluar dari atas, hujan 40 hari 40 malam sehingga bumi itu tenggelam oleh air bah. Dan itu nanti air bah itu surut kurang lebih selama 150 hari. Nah 150 hari itu sama dengan 5 bulan. Itu masa pergumulan, masa kesulitan sampai Tuhan buka jalan, Tuhan tolong semua. Lihat contoh kasus ayatnya. Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 3, saya bacakan ayat ini dikatakan begini. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya, perhatikan, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Jadi hujan itu 40 hari 40 malam. Lalu kemudian dijelaskan ayat di bawahnya di ayat 3. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Air bahnya mulai surut sampai kering, sampai kapan? Demikianlah berkurang air itu, jelas dikatakan sesudah 150 hari. 150 hari sama dengan 5 bulan. Manusia musnah dan Nuh dengan 8 anggota keluarganya menantikan masa sukar itu, menantikan masa sulit pergumulan berdiam diri. Itu selama 5 bulan alias sama dengan 150 hari. Ini contoh pertama di kitab awal, di kitab perjanjian lama. Bukankah kitab Kejadian itu kitab yang pertama, kitab yang awal dalam perjanjian lama? Di tengahnya Injil Lukas kita ketemu seorang wanita bernama Elisabeth. Dia berdiam diri selama 5 bulan dalam satu pergumulan. Dalam masa yang sukar buat dia. Tidak mudah buat seorang nenek yang sudah tua dan mandul. Lalu tampil di depan banyak orang, perutnya besar. Orang mungkin mulai ngomong macam-macam segala macam. Di tengahnya ada kisah itu. Nah di belakang kalimat yang kitab yang paling akhir dalam Alkitab, namanya kitab Wahyu, ada satu aniaya kesukaran. Itu Alkitab katakan selama 5 bulan. Perhatikan ayat ini. Jadi di Alkitab itu ada namanya penghukuman, ada 7 sangkakala. Ini sangkakala yang kelima yang ditiup oleh malaikat. Terjadi aniaya kesusahan di muka bumi. Saya baca Wahyu pasal 9 ayat 10. Perhatikan saya bacakan ayat ini. Dan ekor mereka dikatakan sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka
ini belalang-belalang maksudnya ya. Terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia berapa lama? 5 bulan lamanya. Jadi ketika sangkakala yang kelima ditiup oleh malaikat Tuhan, terjadi penghukuman atas muka bumi. Ada belalang yang dikatakan dalam Wahyu pasal 9. Belalang itu wajahnya mirip kayak manusia, rambutnya seperti rambut seorang wanita. Di kepalanya ada mahkota emas, lalu sayap-sayapnya kalau terbang berderap seperti bunyi kereta perang, kata Alkitab. Dan ayat ini katakan di ayat 10 Wahyu 9, ekor daripada belalang itu kayak kala jengking, punya sengat, menganiaya, membuat menderita yang namanya manusia di muka bumi selama 5 bulan. Saudara, ini nubuatan firman Allah, bahwa akan ada penghukuman namanya sangkakala yang kelima. Di mana umat manusia cari mati, maut menjauh, gak bisa mati. Karena manusia di masa Wahyu 9 akan mengalami satu aniaya kesusahan selama 150 hari, selama 5 bulan. Makanya di kitab awal perjanjian lama namanya kitab Kejadian, Nuh pernah alami itu 5 bulan. Mereka berdiam diri hadapi kesulitan. Di pertengahan Alkitab namanya Injil Lukas, Elizabeth pun mengalami berdiam diri selama 5 bulan menghadapi kesulitan dan pergumulannya. Ternyata di dalam Alkitab, ditutup dalam kitab akhir kitab Wahyu, dalam Alkitab ada yang namanya pergumulan aniaya manusia di muka bumi. Itu binatang seperti gelalang tapi sengatnya kala jengking. Itu pun terjadi aniaya, Alkitab tuliskan selama 5 bulan juga. Dan yang menarik dalam ayat ini saudara ya, yang saya ingin coba sampaikan sama saudara, ketika Elizabeth, kita kaitkan kembali kepada kisah awal, mengalami pergumulan sulit itu, dia gak menampakkan diri. Tapi Elizabeth tahu bahwa dia mengalami perbuatan Allah. Meskipun dia nggak menampakkan diri, meskipun si Elizabeth tidak cerita-cerita kepada tetangganya, saya ngalami mujizat loh, saya ngalami pertolongan Tuhan. Meskipun dia nggak menampakkan diri, menampilkan dirinya, tapi dia tahu orang namanya Elizabeth, dia ngalami mujizat. Di dalam perutnya itu ada seorang anak laki-laki, dia tahu bahwa dia ngalami perbuatan besar Allah, dia mengerti. Jadi yang saya mau tunjukkan sama saudara begini, bahwa gak selalu orang yang tampil, yang berbicara seperti saya misalnya, itu pasti lebih hebat dari yang gak tampil. Seringkali kalau dalam kelompok sel, atau misalnya dalam ibadah di gereja, itu kan ada orang-orang tertentu yang ditunjuk sama gembala, mari maju ke depan, nanti Bapak pimpin doa, ya doa syafaatkah, pimpin doa ya untuk pembukaan. Dalam kelompok sel sering ada persekutuan doa seperti itu. Ayo memimpin doa, ayo memimpin pujian. Saya mau bilang begini, yang menampilkan diri, menampakkan diri, bisa berdoanya bagus kata-katanya. Bisa jadi memang dia hebat imannya, bisa jadi memang rohaninya dia luar biasa di mata Tuhan. Tapi nggak jadi jaminan dan ukuran pasti begitu. Bukan berarti yang cuma duduk di kursi gereja atau cuma duduk tidak memimpin doa, tidak memimpin pujian, lalu imannya pasti lebih rendah. Jangan-jangan yang tidak tampil, yang tidak maju ke depan, yang tidak memimpin pujian, yang tidak memimpin doa, jangan-jangan di mata Tuhan rohaninya lebih hebat. Jangan dijadikan patokan yang tampil di muka umum gitu, yang kelihatan tampil pasti lebih hebat. Contohnya di Alkitab ada. Namanya adalah Elizabeth. Dia nggak tampil di muka umum, dia nggak bersaksi, dia nggak cerita sana sini. Tapi bukan berarti dia nggak hebat. Dia ngalami kehebatan kuasa Tuhan. Dia ngalami perbuatan Allah yang ajaib di dalam dirinya. Seorang wanita yang sudah tua dan mandul ngalami mujizat Tuhan. Dia ngalami perbuatan Tuhan loh, meskipun nggak tampil. Justru masa itu masa pergumulan buat dia 5 bulan. Nanti baru kemudian dia bercerita. Nanti baru kemudian semua berkata, kamu wanita yang berbahagia. Di Alkitab saya coba tunjukkan contoh. Yesus mengajar kita pun seperti itu. Seperti yang dia lakukan atau dikerjakan oleh Elizabeth. Berdiam diri, bukan menampilkan diri. Contohnya Yesus. Yesus memberi contoh seperti yang dikasihkan kepada Elizabeth dalam Yohanes pasal 7 di ayat 1 sampai 9. Agak panjang, tapi saya pikir tidak mengapa.
kita baca, saya baca ayat per ayat, supaya tujuannya Anda menangkap sesuatu. Daripada saya bercerita tentang diri saya, bercerita tentang kesaksian hidup saya, alangkah lebih ajaibnya kalau kita membaca kata-kata kalimat firman Allah. Itu menghidupkan iman jadi rema buat kita. Saya baca ayatnya, tolong perhatikan kalimat-kalimat firman yang ada. Yohanes 7 ayat 1-9 dikatakan begini. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea. Sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Terus ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Jadi jelas saudara ya, saudara-saudara Yesus katakan jangan cuma diam di sini. Ayo tampil di depan banyak orang, supaya dunia tahu kamu punya kuasa. Tampil supaya muridmu, pengikutmu tahu kamu punya mujizat. Ayo tunjukkan kuasamu gitu. Itu kurang lebih dikatakan dalam ayat ketiga. Saya baca ulang saja ya. Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea. Kata saudara-saudara yang satu rahim dengan dia, lahir dari kandungan Maria, saudara tirinya begitu kira-kira. Supaya murid-muridmu juga melihat, suruh pamer kuasa, disuruh open bar, tunjukkan kekuatan kuasa. Supaya melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Ayat yang keempat saya baca terus. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat yang tersembunyi. Ya, jika ia diakui di muka umum, jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia, suruh tampil pamer kuasa Yesus sama saudara-saudaranya di depan dunia. Padahal Anda tahu, saudara-saudaranya Yesus itu nggak percaya sama dia sebagai anak Allah. Mereka nggak percaya saudaranya, tapi mereka suruh Yesus, ayo tampil kepada dunia. Demonstrasi kuasa, open bar kuasa, supaya mereka engkau, supaya mereka tahu kamu punya kuasa. Apakah Yesus mau pamer kuasa, open bar kuasa? Kita lihat ayat yang kelima. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jelas saudara ya, suruh pamer. Rupanya mereka itu pengen bukti kuasa. Lihat ayat yang keenam. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Lanjut ayat 7 ya sampai 9. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Yesus ngomong sama saudara-saudaranya. Pergi kamu ke pesta. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum tiba. Yesus bicara soal waktu. Waktuku belum tiba. Yesus gak bisa dipaksa untuk alirkan kuasa, pamerkan kuasa, buktikan kuasa. Yesus bicara waktuku belum tiba. Kalau saudara hadapi persoalan, selalu pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Ada waktunya buat Anda. Terima pertolongan Tuhan. Ada waktunya kita seperti Elizabeth, seperti bagaikan 5 bulan tadi, berdiam diri dalam kesulitan, berdiam diri dalam pergumulan. Ada waktunya kata Tuhan, aku akan ke sana menampilkan kuasa. Lihat ayat 9. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Nanti kalau Anda baca dalam Yohanes pasal 11, ketika ada satu keluarga yang menikah, itu yang kehabisan air anggur. Ibu Yesus Maria juga sama kan, bikin mujizat, buat mujizat. Mereka sedang kehabisan air anggur. Ibu, waktuku belum tiba. Tapi tiba-tiba dia datang kepada pelayan kan. Itu waktunya tiba. Isi 6 tempayan penuh dengan air dan seterusnya. Saudara lihat, Yesus pun dalam kisah ayat yang barusan kita baca, meskipun itu adalah saudara-saudaranya sendiri, berkata, ayo tampilkan dirimu, nampakkan dirimu, tunjukkan kuasamu, supaya orang percaya, dan seterusnya. Lalu apakah Yesus pamer kuasa? Tidak. Dan saya ulang pakai bahasa saya tadi, bukan berarti orang yang gak tampil menampakkan diri gak hebat loh. Ada jangan salah,
Bukan berarti orang yang diam duduk saja. Mungkin dia nggak jago ngomong kayak Anda, kayak yang lain. Bukan berarti dia secara rohani, secara iman dia nggak berkualitas. Jangan-jangan orang yang cuma diam, cuma senyum di depan kita, ternyata imannya lebih bermutu dari kita di mata Tuhan. Ternyata meskipun dia diam, ternyata dia banyak ngalami perbuatan ajaib dalam dirinya. Memang kalau kita ngalami pertolongan Tuhan, harus bersaksi. Tapi ayat ini kasusnya beda. Ini adalah masa waktu 150 hari, masa 5 bulan. Secara rohani, ini berbicara berdiam diri dalam menghadapi pergumulan. Berdiam diri menghadapi kesulitan. Tetapi dia sebetulnya mengalami kuasa dalam dirinya. Ada sesuatu yang Allah kerjakan dalam dirinya. Saya cobakan tunjukkan satu kasus contoh yang lain. Paulus itu juga sama. Di 2 Korintus 12, Paulus itu mengalami mujizat yang hebat. Saya sebut mujizat karena nggak semua orang mengalami seperti dia. Saya tunjukkan saja ayatnya, saya langsung baca ya, supaya enak saya menerangkan dan enak Anda menangkapnya. Ayat ini berkata begini, 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. Perhatikan baik-baik. Aku harus bermegah, kata Paulus, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu, dia mulai bercerita tentang seorang Kristen. Dia nggak pamerkan dia nggak tunjukkan dirinya. Sebetulnya yang ngalamin adalah dia sendiri. Tapi dia berkata, aku tahu tentang seorang Kristen. Dia nggak ngomong dia, padahal itu dia. 14 tahun yang lampau, 14 tahun lamanya dia simpan ini berita. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu, maksudnya dirinya, gak terus terang dia, tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi sorga itu disebutnya langit tingkat yang ketiga oleh Paulus. Lihat ayat ketiga, saya baca terus. Aku juga tahu tentang orang itu. Tahu memang dirinya sendiri kan. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Rupanya ada 2 pengalaman ya. Ayat 2 sama ayat 4 menunjukkan. Yang pertama diangkat ke sorga, langit tingkat ketiga. Tapi rupanya ayat 4 membuktikan kalimat ini tak terbantahkan. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ke Firdaus juga dia dibawa sama Tuhan. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Anda lihat, Paulus 14 tahun lamanya dia gak pernah pamerkan, gak pernah saksikan apa yang pernah dia alami. Dia diangkat Tuhan naik ke sorga di tingkat yang ketiga. Jadi rupanya ada langit tingkat pertama, itu di mana pesawat terbang itu terbang. Langit tingkat pertama, burung terbang di atas itu langit tingkat pertama. Langit tingkat kedua, antariksa itu loh. Ada tata surya di sana, bintang ngawang di sana, apa ya namanya itu ya. Semuanya mengapung. Itu alam yang hampa udara, kosong di situ. Semuanya seperti mengapung. Ada tata surya di sana, ada bintang segala macam. Itu disebutnya dalam ilmu pengetahuan langit tingkat kedua itu. Nah, di atasnya lebih tinggi lagi. Itu ada langit tingkat ketiga. Itu tidak kelihatan, sangat tinggi. Namanya surga. Nah, Paulus sang rasul ini dia berkata, aku tahu ada seorang pernah diangkat sama Tuhan di langit tingkat ketiga yaitu sorga. Dia mengalami sebuah pengalaman rohani yang luar biasa, tiada taranya. Tapi dia gak pernah pamer. Dia gak pernah tampilkan dirinya berkata, oh aku ngalami. Jadi saudara ya, orang yang gak menampakkan diri, gak menampilkan diri bukan berarti gak hebat loh. Contohnya Paulus, contohnya Elizabeth. Meskipun gak tampil menampakkan diri, dia mengalami perbuatan Tuhan yang hebat. Di sini kita belajar, kalau kita mengalami perbuatan Tuhan, di sini kita belajar kalau kita mengalami namanya pertolongan Tuhan, mujizat, kita gak boleh sombong. Kita belajar tetap rendah hati di hadapan Tuhan, bukan menyombongkan diri gini, karena doaku yang hebat. Kadang-kala ada banyak orang bersaksi,
itu menyembunyikan kesombongannya di balik kerendahannya. Seolah-olah rendah hati, tapi sombongnya ditampilkan. Ini karena kalau saya berdoa pasti dijawab. Seringkali dirinya ditampilkan, doa saya penuh kuasa dan segala macam. Paulus nggak seperti itu. Ini yang kita ambil makna berkat rohaninya buat kita. Kalau toh di antara saudara pada masa raya bulan Natal, Anda ngalami perbuatan Tuhan, Anda ngalami mujizat Tuhan, belajar seperti Elizabeth, belajar seperti Yesus, Guru Agung kita. Belajarlah juga seperti yang namanya Paulus. Tidak usah khawatir, bukan berarti orang yang tidak pamer-pamer, tidak menyombongkan dirinya. Itu bukan berarti nggak ada isinya. Justru orang seperti ini mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Dan saudara, saya mau kembalikan saudara pada cerita kembali dalam Lukas 1 ayat 24 tadi. Ayat 24 saya berharap Anda sudah boleh bisa menangkap. Elizabeth ketika dia mengalami perbuatan Allah yang besar, yang ajaib itu. Dia berdiam diri selama 5 bulan. Berdiam diri menantikan di masa sulitnya. Kuasa Tuhan itu semakin jelas dinyatakan sampai proses kelahiran anak itu terjadi. Nah, kita lihat sekarang ayat 25. Pengakuan daripada Elizabeth ketika ada Yohanes Pembaptis anak laki-laki dalam rahimnya, dalam kandungannya. Apa yang Elizabeth katakan kepada setiap kita. Lihat ayat 25. Saya ingin Bapak Ibu Saudara kita sama-sama membaca ayat ini. Lukas 1 ayat 25. Sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Perhatikan ayat ini. Elizabeth berkata begini, kalau hari itu dia mengandung 5 bulan, wanita yang mandul. Saya katakan kemarin, yang namanya mandul ya ismandul, gak bisa diapa-apain. Gak ada harapan seorang wanita mandul tidak akan bisa punya anak sampai kapanpun. Secara medis, secara manusia. Karena sel telurnya tidak bisa dibuahin. Gak ada jalan keluar, gak ada harapan, sudah mentok. Tapi kita lihat di sini. Dalam kisah seputar Natal, wanita Elizabeth ngalami mujizat yang mandul itu dibuka kandungannya sama Tuhan. Sehingga Elizabeth di hari tuanya yang mengalami mujizat, dia berkata begini, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Ini pengakuan Elizabeth, ini semua perbuatan Tuhan. Saya berharap Anda belajar di akhir tahun seperti Elizabeth. Mungkin dari mulai bulan Januari, bulan Februari, sampai masuk bulan kedua Desember. Ada banyak ngalami kebaikan Tuhan. Bisnismu, usahamu ngalami berkat. Anda ngalami kesembuhan. Ingat, belajar seperti Elizabeth. Bukan kita yang hebat. Kita gak punya daya kekuatan. Kita harus berani mengakui, bersaksi, berkata, ini adalah satu perbuatan Tuhan bagiku. Ini Tuhan yang buat. Nah, kata perbuatan Tuhan di sini, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kata perbuatan di sini disebut miracle. Miracle itu sama dengan mujizat. Anda pernah nggak bertanya dalam diri saudara selama ini, kenapa ya Tuhan bikin mujizat dalam diriku? Ada pernah bertanya nggak, kenapa sih Tuhan membuat keajaiban mujizat sama saudara? Pernah nggak berpikir saudara? Tahukah saudara bahwa mujizat atau perbuatan Tuhan, jadi mujizat itu sebetulnya artinya adalah perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan atau mujizat itu sebetulnya bicara tentang Tuhan itu ada. Mujizat itu menyatakan bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Ingat, saya pernah ajarkan sama saudara, kenapa sih Tuhan lakukan mujizat dalam hidup kita? Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia ada bersama kita. Kuasanya ada bersama kita. Mujizat dikerjakan supaya kita bisa melihat, oh Tuhan itu ada bersama kita. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa. Tadinya sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu bisa berbicara, berkomunikasi secara fisik dengan Tuhan. Pahami ini ya. Tadinya sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, manusia pertama, bisa melihat Tuhan secara fisik. Melihat kehadiran Tuhan secara langsung. Oh, ada Tuhan. Kelihatan, nampak dengan mata jasmani. Sebelum jatuh dalam dosa.
Begitu manusia jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Manusia nggak bisa lagi berkomunikasi, melihat kehadiran Tuhan secara fisik dengan mata telanjang. Nggak bisa lagi. Makanya supaya manusia yang jatuh dalam dosa, setiap kita, dan ditebus darah Yesus, untuk kita bisa melihat kehadiran Tuhan. Ini ada Tuhan, ini Tuhan yang buat. Tuhan lakukan apa? Mujizat dalam hidup kita. Mujizat itu perbuatannya Tuhan. Nah, perbuatan mujizat yang Tuhan lakukan sama kita itu menunjukkan kuasanya ada atas hidup kita. Satu contoh, angin. Angin kita nggak bisa lihat, tapi kita tahu ada angin besar, Pak. Loh, dari mana Anda tahu ada angin yang besar? Dari hasil perbuatan angin. Pohon bergeraknya kencang mau tumbang, daun-daun berterbangan, itu sampah, kotoran, kertas terbang semua. Kita nggak lihat angin, tapi lihat hasil perbuatan angin. Angin kita tahu itu ada angin besar, Pak. Sama dengan Tuhan. Sejak pasca manusia jatuh dalam dosa, kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi kita bisa lihat hasil perbuatannya. Sakit sembuh. Anda terpuruk di bawah, hancur pekerjaan ekonomi, diangkat lagi, dipulihkan lagi. Anda berkata begini, ini perbuatan Tuhan, ini miracle, ini mujizat. Mujizat itu bicara tentang ada Tuhan, ada kuasanya dalam hidup kita. Elizabeth mengalami itu. Makanya dia buka di dalam ayat ini, katakan, ini adalah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Saya berdoa dalam masa raya Natal, Anda dan saudara semuanya boleh mengalami namanya perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Dan yang menarik, kalimat di bawahnya dikatakan, dan sekarang setelah dia mengalami perbuatan yang besar, ia dikatakan berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saya katakan Sabtu kemarin, ada 70 jenis yang membuat orang Yahudi di masa itu dikucilkan, dianggap kena aib, dianggap mengalami kesialan, malapetaka, burukan. Itulah seorang istri, seorang wanita gak punya anak, itu aib. Dan hari itu ketika dia mengalami mujizat perbuatan Tuhan, itu aibnya dihapuskan oleh Tuhan, bukan dipulihkan. Alkitab tidak katakan, dan sekarang ia berkenan memulihkan aibku, enggak, menghapuskan. Berarti sampai orang enggak lihat lagi itu aib. Dihapus loh. Apa sih aib? Sedikit saja saudara ya. Ada orang, aib itu hal-hal yang memalukan dalam diri ya. Sampai, perhatikan kalimatnya, ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi hal-hal yang memalukan, orang-orang sekitar kita itu tahu gitu. Orang di sekitar kita ngerti, kita ngalami itu. Misalnya, karena kelakuan, jadi aib itu dua macam sebetulnya. Ada seorang menerima seperti Elizabeth, sejak dia lahir ngalami aib. Jenis pertama itu dialami oleh Elizabeth. Istilahnya apa ya? Nasib, bolehlah, atau takdir. Jadi aib itu ada datang pada seseorang itu memang sejak dia lahir ya ngalami aib. Siapa tahu yang namanya Elizabeth kemudian besar dia mandul, itu udah terbawa sejak dia lahir. Tapi ada aib yang kedua, itu karena perbuatan salahnya dia. Misalnya dia selingkuh, awalnya tidak ada orang tahu gitu ya. Tapi kemudian sampai punya 3 anak, akhirnya terbongkar. Loh itu aib kan, memalukan. Itu ternyata kelihatannya baik setia sama istri, ternyata di sana punya simpanan, punya 3 anak. Itu kan aib. Di depan orang sampai sak kota tahu semua, itu aib terjadi karena kelakuan sendiri. Atau masuk penjara karena korupsi. Masuk penjara mencuri uangnya orang. Loh itu kan aib. Sak kota di depan orang semua tahu. Elizabeth mengalami aib karena dia mandul. Dan itu terbawa sejak dia lahir. Bukan karena perbuatan salahnya dia atau langkahnya yang salah. Saya tidak tahu. Mungkin ada hal-hal yang membuat ada rasanya tidak enak, tertekan hidup ini. Tuhan itu bukan saja sanggup memulihkan hidup kita. Yang sakit itu bisa dihapuskan sembuh sempurna total. Dia menghapuskan aib. Kadang-kadang ada orang menyebut nama kita seperti perempuan sakit pendarahan 12 tahun. Itu tidak ada lagi namanya loh.
Itu kesulitannya dia, sakitnya dia, udah menelan dia. Sampai orang gak kenal namanya, kenal penyakitnya. Saya percaya pagi ini kita berada di bulan Christmas, bulan Natal. Yang lahir, yang kita sambut itu Yesus. Setiap Natal, tiap tahun kita peringati, tujuannya adalah supaya Yesus betul-betul kita alami dalam diri kita. Dan bukan kebetulan, itu di-refreshnya kembali, disegarkan di akhir tahun. Sebelum kita melangkah di tahun baru. Mungkin hari ini mendekati akhir tahun, udah lelah diri kita. Anda mungkin udah capek jalani hidup model kayak yang namanya Elizabeth di hari tua. Kita ngalamin rasanya capek, hadapi masalah, kok belum ada jalan keluar, kok ada kesulitan, atau ada yang sakit pagi ini. Saya berdoa pagi ini, Tuhan bukan saja melakukan perbuatan mujizat atas saudara, tapi dia menghapuskan setiap aib yang ada. Dihapus, sampai orang enggak tahu lagi. Cerita tentang yang namanya aib itu udah hilang. Yang orang tahu apa? Dia ngalami keajaiban Tuhan. Dia ngalami pemulihan daripada Tuhan. Hidupnya sukses sekarang. Dia udah sehat sekarang. Saya berdoa yang namanya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, miracle-nya dalam bulan Natal terjadi, dilimpahkan dalam hidup saudara. Tidak mustahil. Apapun pergumulan saudara pagi ini, kalau Elizabeth yang harusnya mandul, tidak bisa punya anak, dia ngalami mujizat. Saya berdoa, mujizat yang sama, Allah yang sama yang telah menolong Elizabeth, pagi ini pun dia bisa menolong kehidupan setiap saudara. Saya tidak perpanjang berita firman Allah, tapi kiranya ini memulihkan, menguatkan setiap kita yang ada.